Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadana li hada linakunna tahdiya an hadana Allah. Qala Allah Ta'ala wa id ta'adanna rabbukum la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, hidayah, inayah, serta rezekinya kepada kita semua. Rezeki iman, rezeki kesehatan, rezeki fitunya wal akhirah, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk mengikuti kajian pada hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita semua Nabi Agung Muhammad SAW, yang mana telah kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Serta salam rahmat kita haturkan kepada seluruh sahabat beliau. Tak lupa juga salam kita haturkan kepada Sultan Syabdul Qadir Jailani radhiyallahu an, serta para wali yang telah mengantarkan Islam kepada kita semua. Karena bagaimanapun, jika tidak ada lantaran beliau-beliau waliullah dan Rasulullah, maka kita tidak bisa mendapatkan rezeki iman Islam. Sahabatku semuanya, pada hari ini saya akan membahas tentang bersyukur. Dari surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah ketika Rabbmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmat kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka pati azabku sangat berat. Surat Ibrahim ayat 7. Sahabat semuanya, haruslah kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Semua rezeki kepada kita. Karena apa? Andaikan dihitung rezeki yang diberikan Allah, maka kita tidak akan sanggup untuk membayarnya. Kita bernafas, menghirup oksigen secara gratis. Andaikan kita harus beli, untuk satu tabung berapa? Karena nikmat Allah itu sebenarnya sangat banyak, sahabat. Tapi terkadang kita sebagai manusia masih suka mengeluh. Maka dari itu haruslah kita senantiasa bersyukur. Sahabatku sekalian, kemarin di story WhatsApp saya melihat sebuah story berisi video, yaitu video tentang santri yang sedang menghafalkan Nahwu Shorof. Di story tersebut tertuliskan kalimat, siapa bilang belajar fisika, kimia, matematika itu sulit? Lebih sulit belajar Nahwu Shorof. Sahabat, saya pernah belajar Nahwu Shorof. Saya pernah mengikuti sekolah formal di SMA. Pernah belajar tentang matematika, fisika, kimia, biologi, ekonomi, bahasa, dan lain sebagainya. Memang sulit, sahabat. Karena apa? Kita ini sebagai manusia diberikan rezeki oleh ilmu. Diberikan rezeki Allah ilmu. Maka dari itu kita harus tetap bersyukur. Karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Maka dari itu, ketika kita diberikan kesempatan untuk menuntut ilmu, untuk mendapatkan sebuah ilmu, maka hendaklah kita bersyukur. Apapun ilmu itu. Sahabat, jangan pernah membanding-bandingkan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Karena semua ilmu penting dan ada barokahnya masing-masing, ada manfaatnya masing-masing. Karena semua ilmu itu ilmunya Allah. Ibaratkan ilmu itu air di dunia ini, belum tentu sebanyak ilmu apapun yang kita dapat itu ada setetes dari air tersebut. Belum tentu, sahabat. Dan jangan pernah merasa Anda paling hebat ketika memiliki satu ilmu, sebuah ilmu. Karena memang ilmu Allah itu sangat luas. Insinyur kesehatan belum tentu bisa bertani. Seorang petani belum tentu bisa mengaji.
Seorang santri belum tentu bisa mengetahui kesehatan. Maka dari itu, semua ilmu di dunia ini tuh ilmunya Allah. Jangan membandingkan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Ketika Anda belajar nahwu shorof, kemudian jangan merasa lebih hebat dari orang lain. Sahabat, saya berkata demikian dan saya mengambil tema ini agar kita selalu senantiasa bersyukur. Karena ketika kita masih diberi kesempatan Allah untuk menuntut ilmu, berarti Allah masih membukakan rezeki kepada kita, membukakan jalan rezekinya kepada kita, yaitu rezeki ilmu. Sahabatku sekalian, sahabat yang kucintai, ingatlah selalu sahabat, bahwa kita menjadi manusia itu dibuat, kalau bahasa Jawanya lemah. Artinya apa ya? Ya kalem, ya ramah. Ketika apapun ya udah kalem aja. Maka dari itu sahabat, janganlah kita merasa sombong. Karena mencari ilmu itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama kita akan merasa lebih pintar dari orang lain. Kedua, kita akan merasa tidak memiliki apa-apa. Dan ketiga, kita bukanlah siapa-siapa. Sebanyak apapun ilmu yang kita miliki, maka kita bukanlah apa-apa. Maka dari itu sahabat, ketika kita mencari ilmu, ibaratkanlah sebagai padi. Yang mana padi semakin tua maka semakin merunduk. Ketika kita semakin berisi, maka hendaklah kita selalu menjadi santun. Terkadang orang membandingkan, lebih penting mana? Apakah adab ataukah ilmu? Sebenarnya kita harus memiliki ilmu dan memiliki adab. Tapi apa yang kita kerjakan, kita harus mengutamakan adab kita. Karena beradab pun butuh sebuah ilmunya. Tidak didapat secara formal dalam lembaga pendidikan, namun dari lingkungan. Maka dari itu, tradisi budaya, antropologi dari masing-masing daerah memiliki perbedaan-perbedaan. Sahabatku sekalian, sahabat yang kucintai, kita harus senantiasa bersyukur. Karena gini, sahabat, apakah mau jika kita diambil kedua tangan kita? Kita diambil kedua tangan kita ini, apakah sahabat mau? Tidak mau kan? Kalau diambil satu tangan kita, apakah sahabat mau? Masih tidak mau. Oh, lengan kita diambil, tangan ini sampai jari, masih tidak mau. Jari kita saja yang diambil, apakah sahabat mau? Tidak kan? Ini merupakan sebuah nikmat sahabat yang harus kita syukuri. Masih diberikan organ yang lengkap sesuai dengan fungsinya, berfungsi dengan baik. Kita harus senantiasa bersyukur. Fabi ayyi alai rabbikum tukadziban. Maka nikmat Tuhan manakah yang kamu dustakan? Sahabatku yang kucintai, jangan sekali-sekali kita merasa menjadi orang yang paling sengsara. Karena sesungguhnya nikmat Allah sangatlah luas. Allah tidak akan menciptakan makhluknya melainkan dibutuhi segala kebutuhannya, dicukupi segala kebutuhannya. Maka dari itu, jika kita memiliki hati yang mudah bersyukur, maka kita akan mensyukuri segala nikmat Allah. Apabila kita memiliki keinginan yang banyak, sebenarnya Allah itu tidak memiliki hutang apapun kepada kita. Jangan menganggap Allah memiliki hutang apapun kepada kita. Karena zat Allah itu zat yang maha segalanya. Maka jangan sekali-sekali beranggapan ora adil Gusti Allah itu. Aku ibadah terus ora sugih-sugih. Wong iku kok ora tau ngibadah, ora tau salat, mendeman, maksiatan, medhoan, judinan, kok cemopat sugih. Kita jangan pernah beranggapan seperti itu. Karena rezeki itu Allah yang ngatur. Dan kita sebagai makhluk hendaklah kita berusaha. Karena meskipun rezeki sudah diatur Allah, Allah menyukai orang-orang yang mau berusaha. Kemudian
dari surat An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa daraballahu mathalan qaryah kanat aminatan mut'aminatan yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'amillahi wa adaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dulunya aman lagi tentram, rezeki datang kepadanya melimpah ruah dari segenap tempat. Tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itu Allah menimpakan kepada mereka bencana kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang mereka perbuat. Kelaparan dan ketakutan itu meliputi mereka seperti halnya pakaian meliputi tubuh mereka. Maka dari itu, kebutuhan kita sebagai manusia bukan hanya masalah rezeki sandang pangan, papan, tapi kasih sayang, kemudian rasa aman itu juga menjadi kebutuhan. Kemudian kepuasan itu juga menjadi kebutuhan manusia. Ketika kita masih diberi hati yang tentram, hati yang aman, kondisi yang aman, maka kita harus bersyukur. Ibaratnya gini, jika sahabatku merasa atau berada pada posisi yang sangatlah tidak aman, tidak mengenakan hati, tidak nyaman dirasakan, apakah Anda suka? Apakah sahabat senang? Kemudian tujuan kita di dunia ini adalah untuk berbahagia. Ketika kita sudah menemukan Allah, kita mendapatkan rahmatnya, maka kita harus bisa berbahagia. Karena tujuan hidup itu untuk bahagia. Bahagia bukan hanya memiliki harta yang banyak. Harta yang banyak bukan jaminan untuk merasa bahagia, tapi hati yang selalu bersyukur. Maka sahabat, bersyukurlah agar bahagia. Demikian sedikit yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, tutur kata yang kurang pas atau tidak mengenakan hati sahabatku, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.